Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nera Insanur Fadila. Saya merupakan guru dari SDN 174 Pasir Impun. Kali ini saya akan berbagi praktik baik yang pernah saya lakukan di sekolah. Praktik baik ini untuk melatih persepsi visual dan auditori siswa yang menunjang kemampuan membaca. Praktik baik ini saya beri judul Bintang, Buku Interaktif dan Teknologi dengan Gemilang. Selamat menyaksikan. Salah satu keterampilan dasar yang sangat penting untuk perkembangan murid di masa depan adalah kemampuan persepsi visual dan persepsi auditori. Keduanya dapat membangun kesadaran membaca dan aspek lain pada fase tumbuh kembang. Kemampuan baca ini pada anak bisa kita lihat dari tantangan-tantangan atau program pembelajaran yang harus dilalui oleh murid. Rapor Pendidikan SDN 174 Pasir Impun tahun 2025 secara keseluruhan menunjukkan layanan kategori baik. Namun pada aspek kondisi kebinekaan mencakup kesetaraan antar murid masih memerlukan penguatan, di mana mereka yang berasal dari latar belakang yang berbeda, kemampuan yang berbeda-beda, kerap kali saling singgung ataupun tidak akrab dengan yang lainnya. Hal ini menunjukkan pada poster rapor pendidikan milik SDN 174 Pasir Impun pada aspek kondisi kebinekaan sekolah masih paling perlu ditingkatkan. Tentunya dalam hal tersebut, ketika ditelisik lebih jauh, ada hal-hal yang perlu dilatihkan, yaitu kemampuan persepsi auditori dan visual. Mendidik generasi alpha tentunya memiliki tantangan tersendiri. Mereka yang selalu akrab dengan digitalisasi dan instanisasi menyebabkan tantangan ataupun hambatan pada proses pembelajaran. Tidak ayal di kelas 6 masih terdapat siswa yang memiliki hambatan dalam aspek membaca. Ketika digali, akar permasalahannya yakni berfokus pada persepsi visual dan auditori yang belum terbangun dengan rapi. Maka, di sini saya sebagai guru menghadirkan sebuah buku yang saya beri judul Bintang. Buku tersebut adalah buku interaktif yang menstimulasi kemampuan persepsi auditori dan juga visual yang menunjang kemampuan membaca. Awal mula praktik baik ini berjalan, saya awali dengan melakukan asesmen. Asesmen terhadap murid bertujuan untuk memetakan kebutuhan belajar mereka. Dan siapa sangka, di kelas 6 atau fase C ini masih didapati anak yang masih belum lancar dalam membaca. Setelah proses asesmen dilakukan, saya pun mendapatkan beberapa hasil terkait berapa siswa yang perlu dibantu dan diperlukan untuk penguatan pada persepsi visual auditori. Maka saya pun memilih beberapa siswa untuk menjadi super leader team. Mereka saya tugasi untuk menjadi fasilitator, sementara saya sebagai pendamping pada proses praktik baik ini. Di minggu pertama, para fasilitator yang sudah ditunjuk harus menyebar kepada tim yang sudah mereka pilih sendiri. Mulanya saya melihat mereka tampak kaku, keakraban mereka belum terjalin dengan sangat rapi, cenderung masih seperti mengabaikan dan lain sebagainya. Namun saya masih melihat mereka tetap menjalankan program ini dengan sangat baik. Mereka membimbing satu persatu temannya, memberikan pertanyaan, melakukan penguatan, dan memberikan petunjuk pada praktik baik ini. Di minggu kedua, pembiasaan pola interaksi dan pola belajar interaktif sudah mulai terbangun. Mereka mengakses buku Bintang melalui handphone mereka, lalu mereka ajarkan dan mereka latihkan kepada rekan sebaya yang masih memerlukan penguatan. Terlihat jalinan keakraban pun sudah terlihat cukup natural dan kekakuan antar murid mulai terkikis. Seiring program berjalan, guru sebagai pembimbing mengadakan musyawarah bersama fasilitator terkait kemajuan anggota tim yang difasilitasi. Pertanyaannya tidak lepas dari sejauh mana perkembangan tim dan adakah kendala yang menjadi tantangan selama program dijalankan. Pada minggu keempat, setiap kelompok menuntaskan target buku interaktif. Saya melihat banyak murid yang sudah terlatih visual auditori, bahkan kemampuan membaca lanjutannya pun sudah mulai terasah. Keinginan lanjutan daripada fasilitator untuk melatih kemampuan persepsi ini kepada adik kelasnya, yaitu di adik kelas 1, hingga tercetuslah satu program Rai Raka. Mereka yang memimpin program, mereka juga yang memfasilitasi kegiatan ini dengan sangat baik, bahkan mereka sangat antusias untuk mengajarkan bagaimana mengenal dunia membaca yang sangat menyenangkan.
Praktik baik ini berlangsung selama 1 bulan dengan durasi 7 JP per minggu dan masuk pada jam co-kurikuler. Total durasi selama 1 bulan yakni 28 JP dikalikan 35 menit di setiap sesinya. Sumber daya yang digunakan pada praktik baik ini meliputi hasil asesmen murid, buku bintang interaktif, barcode aktivitas interaktif bintang, handphone, TV digital atau twin mirror, kelas, dan ruang terbuka. Sementara tim yang terlibat yaitu murid kelas 6 dan juga rekan sejawat. Setelah saya baca satu persatu hasil refleksi yang diisi oleh murid kelas 6A, saya mendapatkan beberapa usulan dari mereka. Program ini jangan hanya dijalankan pada kelas 6 saja, melainkan bisa dijalankan pada adik kelas mereka yang masih mengalami hambatan perkembangan persepsi visual dan auditori tersebut. Hal ini selaras dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yakni asas trikon, kontinu, konvergen, dan konsentris. Dampak positif pada praktik baik ini yakni adanya antusias dari guru juga tim ahli dari sekolah lain yang turut ingin mengadopsi buku juga strategi pengembangan program yang telah dijalankan. Saya yang memiliki latar belakang pendidikan pada bidang pendidikan khusus juga melakukan pengimbasan ke sekolah lain, yakni SDIT Darul Huda Jatinangor dan SD Islam Al-Amanah Cileunyi. Saya bekerja sama dengan dosen Universitas Pendidikan Indonesia dan juga dengan psikolog. Perkenalkan, nama saya Triana Lestari. Saya dosen di Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Cibiru. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pengalaman bermitra dengan Ibu Nera dalam pelaksanaan in-house training guru pada pelatihan pendidikan inklusi. Pengalaman ini memberikan dampak yang nyata karena sejak tahap perencanaan, Ibu Nera mampu menunjukkan ketelitian yang luar biasa dengan menyusun modul-modul pelatihan yang kontekstual dan aplikatif. Pada tahap implementasi pelatihan juga tidak hanya menyampaikan konsep-konsep teoritik, tetapi juga dilengkapi dengan contoh konkret. Ibu Nera juga sangat interaktif dalam membimbing guru, kemudian memastikan setiap peserta memahami materi secara bertahap melalui diskusi dan pemberian feedback secara langsung. Dan pada tahap evaluasi, proses dilakukan secara komprehensif dengan menggunakan alat ukur yang jelas, mulai dari refleksi guru, kemudian penilaian hasil praktik, dan juga melakukan tindak lanjut dalam proses pendampingan pasca pelatihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuhuaningsih, psikolog di sebuah sekolah. Senang sekali bisa bekerja sama dengan Ibu Nera Insan Fadilah, sarjana pendidikan. Beliau pernah mengisi kajian inklusi di sekolah kami, dan pembawaannya atau materi yang diberikan itu sangat jelas, menarik, dan juga interaktif. Apalagi beliau memiliki rasa humoris yang baik sehingga pesertanya juga tidak bosan ya, dan sangat nyaman untuk bertanya. Terima kasih banyak ya Bu Nera. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Airil Mevania Azalia Kanaya dari kelas 6A. Aku senang banget bisa belajar bareng Bu Nera. Aku jadi bisa tahu semua hal-hal, aku bisa percaya diri, dan aku juga bisa punya banyak teman buat diskusi di kelas. Pokoknya, terima kasih Bu Nera. Tentunya praktik baik yang pernah saya lakukan di sekolah itu masih jauh dari kata sempurna. Namun saya berharap mudah-mudahan praktik baik ini bisa menginspirasi teman-teman guru semuanya. Terima kasih banyak. Salam pendidikan. Buku bintang bisa diunduh pada scan barcode di bawah ini. Siapapun, kapanpun bisa mengaksesnya. Terima kasih.